Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di materi mata kuliah hukum penanaman modal. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas terkait jenis dan bentuk penanaman modal. Yang pertama, yaitu jenis penanaman modal. Ada dua indikator untuk melihat jenis penanaman modal. Ya, pertama dilihat dari sumber, dan kedua dilihat dari segi mekanisme penanaman modal. Jenis penanaman modal dilihat dari sumber modal. Ya, yang pertama penanaman modal dalam negeri. Ya. Modal yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, ya, sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penanaman Modal. Yang kedua, penanaman modal luar negeri. Modal yang dimiliki negara asing, ya, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing, ya, sesuai pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penanaman Modal. Selanjutnya, jenis penanaman modal dilihat dari segi mekanisme modal. Ya. Yang pertama yaitu penanaman modal langsung. Ya. Penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara langsung dalam bidang usaha tertentu. Ya. Modal tersebut dapat berupa uang, barang, model know-how, dan model knowledge. Selanjutnya yang kedua, yaitu penanaman modal tidak langsung. Ya. Penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung melalui mekanisme atau sistem investasi lain, ya, seperti lembaga pasar modal. Kita lanjutkan ke bentuk dari penanaman modal. Ya. Bentuk penanaman modal terdiri dari berbagai macam. Ya. Antara lain, yang pertama adalah joint venture. Ya. Joint venture yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pemodal asing dengan pemodal Indonesia yang semata-mata berdasarkan perjanjian atau kontrak saja, ya, sifatnya hanya kontraktual. Artinya tidak dibentuk badan hukum baru. Misalnya, perjanjian kerjasama antara PT A, ya, yang berkedudukan di Amerika Serikat, ya, USA, dengan PT B, ya, yang berkedudukan di Kalimantan, Indonesia, ya, untuk secara bersama-sama mengolah kayu, ya, di Kalimantan Selatan. Kerjasama seperti ini disebut juga dengan Contract of Cooperation. Kita lanjutkan ke corak atau variasi dari joint venture. Ya, antara lain, yang pertama disebut technical assistant, ya, di mana, ya, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak pemodal asing dan pemodal Indonesia yang berkaitan dengan skill dan cara kerja atau metode. Ya.
Yang kedua yaitu franchise, ya, and brancher agreement, yaitu bentuk kerjasama yang digunakan apabila pemodal dalam negeri ingin memproduksi barang yang telah mempunyai reputasi terkenal. Misalnya produk Coca-Cola, nah, McDonald, ya, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen kontrak. Ya. Manajemen kontrak ini yaitu bentuk kerjasama pemodal asing dengan pemodal dalam negeri yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen oleh pemodal asing terhadap perusahaan nasional di Indonesia. Misalnya dalam manajemen perhotelan, manajemen rumah sakit, ya, dan sebagainya, ya. Jadi di sini kontraknya adalah manajemen. Yang keempat, with operation and transfer, ya, atau biasa, ya, disingkat BOT, ya, yaitu bentuk kerjasama antara suatu pihak yang objek perjanjian dibangun, dikelola atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu. Nah, kemudian setelah masa konsensi tersebut diserahkan atau ditransfer kepada pemilik. Ya, di sini misalnya pembangunan mall, ya, hotel, jalan tol, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjutkan ke joint enterprise. Ya. Pengertiannya adalah kerjasama antara penanam modal Indonesia dan penanam modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal, ya. Joint enterprise lazimnya berupa perseroan terbatas dengan modal berupa saham yang berasal dari modal dalam nilai rupiah dan dalam valuta asing. Ya. Bentuk kerjasama ini cukup diminati oleh para investor karena setiap usaha di Indonesia membutuhkan rupiah untuk pembayaran harga-harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, pembayaran gaji pegawai dan other cost, ya, dan allowance juga, ya, bagi PMA. Investor asing tidak harus menanamkan modal dalam bentuk valuta asing, melainkan dapat dalam bentuk mesin-mesin atau, ya, hasil produksi, ya, dari penanaman asing. Dengan adanya kerjasama pengusaha Indonesia dengan pemodal asing, maka investor asing dapat memperkecil resiko. Selanjutnya kita akan bahas kontrak karya. Ya. Kontrak karya di sini pengertiannya adalah kerjasama antara pemodal dalam negeri dan pemodal asing dengan membentuk badan hukum Indonesia. Dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal dalam negeri. Hingga saat ini, ya, bentuk kerjasama ini baru terdapat, ya, dalam perjanjian kerjasama antara BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Contohnya adalah kontrak karya antara Pertamina
ya, dengan PT CPI yang merupakan anak perusahaan ya PT Caltex ya dari Amerika Serikat. Selanjutnya kita bahas production sharing. Production sharing yaitu bentuk kerjasama antara pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak investor dalam negeri. Pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan penerima kredit dan mewajibkan perusahaan dalam negeri tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. Oke, kita lanjutkan penanaman modal dengan debt investment. Ya, conversion scam rupiah. Maksudnya apa? Oke, ya, kita lihat. Pengertiannya adalah bentuk kerjasama campuran antara kredit dan penanaman modal. Ya. Pengembalian kredit dikonversi atau diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula diperhitungkan berdasarkan valuta asing, ya, tetapi dibayar dengan rupiah. Hal dimaksud biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditor asing yang tidak dijamin oleh pemerintah. Kita ke penanaman modal dengan kredit investasi. Ya, yaitu praktik penanaman modal yang pada umumnya dilakukan oleh para investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dan dana-dana luar negeri, menjadi modal nasional melalui joint venture. Lalu portofolio investment, apa yang dimaksud di sini? Ya, pengertiannya adalah bentuk investasi yang dilakukan melalui pembelian saham, baik melalui pasar modal maupun melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan. Bentuk kerjasama ini dalam praktik telah lama dan lazim dilakukan oleh investor keturunan Tionghoa, ya, yaitu Tiongkok. Oke, ya. Alhamdulillah untuk materi kali ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.